Halo semua, kembali lagi bersama Golden Boots. Oke guys, masih pakai baju yang sama. Ya betul lah, karena gua ngerekamnya tepat setelah gua ngerekam video sebelumnya. Ayo, apa coba video sebelumnya? Oke, udah gua taruh di atas ya kan. Di video sebelum ini juga udah gua sempet singgung ya kan bahwa di game gua yang dadakan kemarin bareng kawan-kawan KSRJ, gua pakai sepatu ini ya kan. Dan gua ternyata belum pernah ngomongin playtest gua ketika gua pakai sepatu ini. Walaupun sepatu ini udah lumayan lama ya gue beli gitu ya. Udah lumayan sering juga gue pakai. Cuman ya. Jadi kalau lu ngikutin Instagram gue juga ya, kayaknya pernah gue post ya di salah satu post gue ya kan, yang entah masih ada apa enggak. Karena gue sebenarnya lagi ngerapiin Instagram gue. Lu kalau ngeh ya, kalau kalian scroll scroll Instagram gue itu sekarang lebih berpola gitu ya, nggak sekedar asal post gitu. Jadi gue kayak kepengen ya mulai-mulai ngerapihin Instagram gitu ya kan, biar agak enak dilihat gitu ya kan. Jadi di salah satu feed gua dulu ya yang pernah gua post, sepatu ini tuh seperti sepatu apa ya yang nggak mau difoto. Kenapa? Karena habis gue beli, gue bawa ke Malaysia ya kan. Di Malaysia game gue nggak pernah ada fotografer guys. Jarang banget di sana itu belum terlalu ngetren lah. Walaupun terakhir-terakhir ini udah mulai ngetren sport fotografer gitu ya. Udah mulai ngetren di sana, tapi belum banget gitu lah ya. Belum kayak di Indonesia kan lo sekarang kan istilahnya main di belakang rumah aja sewa fotografer gitu kan istilahnya. Nah, kalau di Malaysia itu belum ngetren. Jadi sepatu ini selama gue bawa di Malaysia itu memang nggak ada fotonya sama sekali ketika gue main di lapangan. Terus ketika gue balik ke Indo, gue ada game waktu itu sama kawan-kawan Football Boots Lampung. Gamenya udah lama, ini tahun berapa ya? 2018 mungkin ya, gue nggak ingat. 2019 awal gitu ya. Gue pakai sepatu ini, tapi kameranya lagi gangguan guys. Jadi foto-fotonya tuh burem. Lu bayangin dua kali ya kan. Terus yang ketiga, gue pakai juga nih sepatu ketika gue main di salah satu stadion terbaik di Indonesia yang dipakai di Asian Games kemarin ya kan. Di Wibawa Mukti ya kalau nggak salah ya, gue bawa sepatu ini ya. Jadi ketika gue pakai di Wibawa Mukti, karena gue pakainya di game terakhir, fotografernya udah males-malesan mungkin, nggak ada foto gue guys pakai sepatu ini. Jadi kayak apalah maunya sepatu ini gitu ya. Dan akhirnya kemarin nih gue pakai di game gue bareng KSRJ ya kan, main juga hujan-hujanan, hampir gue nggak dapet momen, ada tapi dikit banget. Ya udahlah ya, nggak apa-apa lah ya, foto-fotonya dikit-dikit aja. Yang penting kan gue menyampaikan ke kalian gimana pengalaman gue pakai sepatu ini ya nggak. Nah, yang menarik nih, gue keluarin dulu aja nih ya. Tedededeng. Ada dua outsole-nya di sini. Jadi memang ini lagi gue keluarin ya guys, outsole-nya ya guys. Ya, ada outsole-nya Ortus dan ada outsole aslinya Rebula yang masih sangat mulus ya. Oke, yang menarik adalah untuk pertama kalinya sepanjang sejarah gue pakai sepatu ini ya. Gue pakai sepatu ini mungkin kalau gue inget-inget udah lebih dari 9 kali guys. Ya kan? Ya kalau lihat agak-agak mengkilat ini baru gue poles. Baru gue poles. Tapi memang sepatu kulit memang harus lo jaga guys. Jadi ini sepatu udah lebih dari 9 kali lo lihat tuh. Kualitasnya masih ya kan, iri kan lo. Keren ya nggak. Ya kalau lu punya sepatu memang harus dirawat guys, jangan nggak dirawat, jangan abis lu main lu biarin gitu aja, rusak sepatu lu beneran. Oke. Balik lagi ke apa ya, untuk pertama kalinya sepanjang sejarah gua pakai sepatu ini, gua pakai insole guys. Insole-nya juga ternyata insole-nya Ortus yang gua dikasih tahu sama Mas Yosi bahwa ketika dia pakai Rebula dia ya kalau nggak salah ya. Waktu itu apa ya Mas Yosi ya? Rebula ya kalau nggak salah ya. Pakai Rebula juga tapi Rebula 3 dan menginfokan, mengetek saya waktu itu di story-nya, dia bilang coba pakai insole-nya Ortus, enak dia bilang gitu ya. Nah, kenapa pertama kalinya dalam sejarah gue pakai? Karena gue pakai insole karena gue nggak pernah pakai insole ketika gue pakai sepatu ini. Nah lo gimana itu ceritanya? Iya kan, iya nggak pernah gue pakai. Ini insole aslinya nih dari Mizuno ini, si made in Japan ini. Si handcrafted made in Japan ini ya kan, perlulah dipertegas ya kan, biar lu tahu ini made in Japan, bukan made in Indonesia, beda kasta. Oke, sorry, bukan bermaksud sombong. Jadi si insole-nya ini ya, insole bawaannya ini itu tuh bahannya kayak sweat ya kan. Kalau gue sih ngomongnya bahannya keset. Jadi lu pakai, oke, gua pakai size 28 cm dan sepatu power ini nggak kayak sepatu power lainnya yang memang agak-agak lebar. Awalnya gua kira ini sepatu speed, ternyata bukan sepatu speed guys. Ini adalah sepatu powernya Mizuno. Ini adalah keturunannya dari Wave Ignitus. Bener nggak ya kira-kira ya?
Mudah-mudahan bener lah ya, karena gue selalu bilang ya kalau soal Mizuno gue agak-agak kudet gitu ya, kurang update. Nah, si insole ini bahannya agak-agak keset. Kaos kaki bola itu bahannya begitu ya kan, susah masukinnya, dan dia punya lidah ya. Gue sempat juga mention ya, sempat salah mention soal Swervo ya. Lidahnya tuh begini guys, lidahnya tuh begini. Jadi lidahnya itu bukan lidah yang terpisah, dibilang nyatu juga enggak karena dia ada kayak layer tersendiri, tapi susah masuknya, bener aja serius. Kalau lo yang punya juga ya, lo pasti tau lah pengalaman masukin sepatunya di insole bawaannya Mizuno ini susah, beneran susah. Dan kaki gue kan ngepres sempit pakai ini, jadi kayak ya susah masuknya. Jadi gue tiap main pakai ini nggak pernah gue pakai si insole. Nah akhirnya ketika gue dapet ide kemarin, gue coba pasang. Walaupun nih ketika masangnya nih itu agak-agak setengah mati juga gitu ya kan. Untung gue memutuskan masangnya kayak setengah jam sebelum pertandingan. Coba kalau gue memutuskan gue tunggu lah santai-santai 5 menit sebelum pertandingan baru gue pasang, alamat nggak kepake pasti ini, karena susah guys masukinnya, susah beneran. Jadi kayak lu mesti lipet-lipet, lu mesti wah gitu susah. Tapi akhirnya ketika masuk ya, memang nih sepatu ini sendiri ya, nih gue taruh bawah aja ya, udah keramaian. Sepatu ini sendiri ya, walaupun pengalamannya berbeda dengan pengalaman make kayak Phantom gitu ya, tapi ketika lo masuk kaki lo itu kayak beneran dijagain gitu loh. Jadi kayak ya dia karena dia punya si lidah juga begitu ya kan. Jadi lo kaki lo itu kayak gitu, dijagain gitu ya. Gimana ya? Dijagain lah gitu ya. Istilahnya kayak fit banget buat kaki lo gitu. Dan ya tipikal kulit gitu ya, walaupun gua ngerasa sempit banget di kiri kanannya tapi tetap nyaman. Hebat loh, heran loh gua sama Mizuno nih, memang tetap nyaman gitu ya. Jadi kayak ya enak, sepanjang pertandingan enak. Dan ketika gue pakai ini lebih enak memang rasanya daripada gue nggak pakai ini, karena akan agak ada sedikit keras kalau lo langsung bersentuhan dengan si bagian bawahnya kan. Jadi ketika lo pakai insole-nya Ortus ya kan, walaupun ya mungkin lo bisa pakai insole lainnya juga ya yang tipis-tipis ya, tapi ya enak, beda aja kesannya. Nah, pengalaman gue pakai sepatu ini sendiri ya di lapangan sintetik kemarin yang hujan teramat parah itu ya, dari segi rasa sih ya gitu gue bilang ya, kaki lo kayak dijagain dan nyaman. Ketika pakai ini tuh jadi empuk, sepatu ini jadi even empuk gitu ya. Terus lo juga bergerakannya stabil gitu, nggak kayak ada aneh-aneh gitu ya. Dan dia outsole-nya juga bentuknya ya kurang lebih cocok lah ya dengan si rumput sintetik, walaupun ada aksen ininya ya, apa ya, blade-blade-nya gitu ya, tapi tetap dia cocok lah main di lapangan sintetik RCC kemarin, cocok lah. Dan ya enak gitu ya, beratnya juga pas. Gue belum pernah nimbang juga ya beratnya ya, nantilah gue cobain lah, kalau gue nggak males gue timbang ya, gue tampilin juga hasilnya. Jadi ya enak gitu ya, nggak salah memang. Made in Japan itu nggak pernah salah memang. Lo kalau penasaran pengen beli sepatu kulit terbaik ya sejauh ini sih, kalau gue masih megang Mizuno Made in Japan. Memang masih handcrafted katanya guys, jadi memang nggak banyak banget yang akan beredar di pasaran per batchnya ya, kalau nggak salah sih gitu yang gue tangkap. Jadi ya ini the best banget lah. Kalau disuruh kasih nilai ya ini udah hampir 8 gitu. Ini sepatu enak sih sebenarnya, ini enak banget. Cuman masalah insole aja, masalah insole. Tapi karena udah punya solusi ya kan, mungkin akan lebih banyak gue pakai di kesempatan-kesempatan lainnya. Karena ini untuk serius guys, sepatu untuk dipakai sepatu tempur tuh enak Mizuno. Cuman gue belum pernah pakai di lapangan yang nggak bagus banget gitu ya, belum pernah itu. Nah nanti kalau misalkan ada kesempatan di lapangan yang kira-kira nggak bagus, gue coba juga deh. Kira-kira hasilnya gimana? Masih nggak gue bilang nilainya 8 gitu ya. Sementara ini kalau gue pakai di lapangan sintetik dan lapangan yang rumputnya bagus, ini enak gitu loh, enak. Apalagi udah nemuin solusi. Makasih Mas Yosi solusinya. Oke, segitu aja video gue tentang si sepatu yang apa ya, nggak bertuah gitu ya kali ya, yang nggak pernah mau difoto gitu ya, walaupun sampai dengan detik-detik terakhir kemarin gue main hujan-hujan juga fotonya tetap dikit gitu loh. Ya udahlah, tapi yang penting ada foto ya kan, bukti bahwa ini udah playtest, jadi bukan cuma gue ngomong doang. Segitu aja dari gue. Kalau lo ngerasa video ini bermanfaat buat lo dan lo mungkin ada kawan-kawan lo yang berminat juga, lo boleh like video ini, lo boleh share ke kawan lo juga. Terus kalau lo belum subscribe dan lo pengen subscribe, silakan guys subscribe ya. Segitu aja dari gua, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Golden Boots pamit.